Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Sehat semua? Sukacita semua? Sapa dulu kiri kanannya, salam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat, yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kita masuk di minggu kedua bulan Juli. Saudara kekasih, firman Tuhan kepada kita, warisan rohani dari Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman, supaya kita semua menerima warisan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, ya. Namun kesempatan itu bukan untuk hanya sekedar hidup dan bekerja untuk mendapatkan semua pencapaian kemudian selesailah hidup. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menganugerahkan hidup ini kepada kita sebagai kesempatan untuk melayani Dia dan untuk menjadi berkat. Haleluya saudaraku, melayani Dia dan menjadi berkat. Saudaraku, hidup kita seharusnya bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan melayani Tuhan yang telah memberkati kita. Nanti kita lihat firman Tuhan, zaman ini memang orang hidup kebanyakan hanya untuk diri sendiri. Kita ada di masa-masa yang begitu penting, masa terakhir bagi gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan secara umum masa ini pun ditandai dengan perubahan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita secara cepat. Pandemi yang terjadi saat ini, saudaraku, membuat kebanyakan orang atau rata-rata bertanya dalam dirinya tentang apa makna hidup sebenarnya. Kalau sadar ya, ketika banyak orang tanpa mengenal usia meninggal karena terpapar virus, ya seharusnya menjadi pertanyaan kepada kita, untuk apa kita masih hidup? Haleluya. Haleluya. Ribuan orang yang meninggal, tapi kita masih hidup. Saudaraku, bahkan waktu ini sangat cepat berlalu. Gak terasa ini sudah bulan Juli, bahkan sudah minggu kedua. Itulah sebabnya dalam waktu-waktu ini kita perlu merenungkan dan mengubah cara hidup kita, supaya kita tidak hidup hanya untuk kepentingan sendiri. Haleluya. Mari kita buka dulu Alkitab kita dari Wahyu 3. Kita akan lihat apa warisan rohani dari Tuhan bagi gereja, bagi kita jemaatnya pada akhir zaman ini. Wahyu 3 kita baca dari ayat 14 sampai 22. Kita bergantian membacanya. Saya baca yang pertama ayat 14, Bapak Ibu selanjutnya, dan kita bergantian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Silakan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya ketukar dan kuajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan mendudukan bersama-sama dengan
atas tatanya. Bersama-sama kita baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca kitab Wahyu, Rasul Yohanes menulis kepada 7 jemaat, 7 masa dalam gereja. Dan hari ini kita belajar dari jemaat di Laodikia, yakni jemaat terakhir dari ke-7 jemaat itu. Nanti lihat Alkitab saudara, itu jemaat terakhir. Firman Tuhan ini, wahyu ini, bukan hanya untuk jemaat di Laodikia pada waktu itu, tetapi juga merupakan nubuatan, wahyu bagi gereja Tuhan di masa-masa terakhir ini. Kenapa? Karena jemaat gereja di Laodikia adalah gambaran dari gereja Tuhan masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Laodikia, kalau diterjemahkan dari suku kata bahasa Yunani, di bahasa Inggris kan human rights, yang artinya hak asasi manusia atau kebenaran diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Jadi masa jemaat di Laodikia ditandai dengan masa di mana hak asasi manusia bangkit. Itulah di mana orang hidup menurut kebenarannya sendiri. Itu masa-masa terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Artinya kita sedang ada di masa kebanyakan orang, janganlah sampai semua, haleluya, kebanyakan orang hidup membenarkan diri sendiri, hidup berdasarkan pengertian sendiri, bahkan berani menentang firman Tuhan. Inilah masanya. Wahyu 3 ayat 15-16 tadi berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tentu dingin tidak menjadi pilihan, amin. Haleluya. Ada ketegasan, panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Tuhan tidak menghendaki umat yang berpura-pura atau munafik, hanya kelihatan kudus namun kenyataan hidup penuh dengan dosa. Ini Tuhan gak mau. Maka ada pilihan yang tegas. Orang Kristen harus memiliki komitmen. Apa saudaraku? Komitmen untuk mengikut Yesus, bahwa tidak ada hamba yang mengabdi kepada dua tuan. Kalau Tuhan Raja kita, jangan lagi kita buat setan menjadi pengatur hidup kita. Haleluya. Itu komitmen. Jika hidup kekristenan kita itu hanya sekedar penampilan dari luar, maka sudah sangat sia-sia kita melakukannya. Sebab Tuhan tidak menerima sikap seperti itu. Sikap hati orang percaya pada zaman akhir ini, seperti yang saya katakan tadi, itu menjadi orang Kristen yang sedang-sedang saja. Hidupnya biasa saja, suam-suam kuku, tidak panas ataupun dingin. Alkitab tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki sikap hati, sikap hidup seperti itu. Kita harus memilih menjadi panas. Artinya Tuhan menghendaki kita bersemangat, bergairah, passion, the passion of Christ. Haleluya. Semangat Tuhan Yesus itu luar biasa menanggung dosa kita. Menyala-nyala, orang muda berkata on fire. Sepenuhnya. Apa saudaraku? Sepenuhnya. Inilah zamannya kita harus membuat komitmen, tetap bersemangat. Kasih Kristuslah yang harus menguasai diri kita dan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tanpa itu nggak bisa. Mari kita baca 2 Korintus 5 yang 14-15. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya bacakan saja. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk
dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang harus kita sadari. Hal ini, hari ini apa yang menguasai diri kita? Jika kita dipenuhi oleh hal-hal lain selain Tuhan, itulah yang membuat kekristenan kita menjadi suam. Hidup biasa-biasa saja. Itu sebabnya ini waktunya kita berdoa dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dan biarlah pengurapan Roh Kudus mengalir dalam diri kita supaya kita mengalami penyertaan Tuhan selalu. Tadi kita baca ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Perlu kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, kota Laodikia terkenal kemakmurannya karena kota ini adalah pusat bisnis. Memang secara finansial dan materi mereka sangat sejahtera, namun secara iman mereka sangat miskin dan kerdil. Oke lah, kita nggak kaya secara finansial, jangan pula nggak kaya secara iman. Haleluya. Saudaraku, materi dan berkat itu telah membutakan mata rohani mereka, sehingga kondisi kota yang demikian, jemaat di Laodikia menjadi sombong dan semakin jauh dari Tuhan. Ini pelajaran kepada kita, jangan karena mengejar materi lalu kita kerdil di mata Tuhan. Saudaraku, iman mereka menjadi suam-suam kuku sehingga membuat Tuhan muak. Tadi dikatakan kalau mau muntah itu berarti muak. Muak terhadap mereka dan hendak memuntahkan mereka. Untuk itu Tuhan memberi peringatan keras kepada mereka agar mereka tidak bergantung kepada pemberian Tuhan, namun bergantung kepada yang memberikannya. Haleluya. Jangan bergantung kepada berkat-berkatnya, bergantung kepada si pemberi berkat. Dan tegas dikatakan jika tidak ada pertobatan, Tuhan menghajar mereka. Tetapi perlu kita tahu, teguran dan hajaran adalah bagian dari kasih Bapa kepada mereka supaya bertobat. Diharapkan ada pertobatan. Itu sebabnya ditegur. Tuhan Yesus di sini bukan sedang berbicara mengenai kekayaan harta benda. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah begitu banyak orang di zaman akhir ini mengalami keadaan rohani yang melarat, buta, miskin, dan telanjang. Dalam Lukas 12 ayat 21 yang saya maksud, Tuhan Yesus pernah menjelaskan ada seorang yang sangat kaya menurut ukurannya sendiri. Tetapi sebenarnya dia melarat, dia miskin, dia buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Apa artinya? Artinya jika kita hanya menjadi hidup dengan pengertian diri kita dan kebenaran kita sendiri, yang kita berkata, ya kalau banyak rumah barulah orang yang diberkati. Itulah pengertian kita. Banyak tabungan, itulah orang yang diberkati. Sampai disitulah pengertian kita, dan kita hidup dengan kebenaran kita sendiri, maka di hadapan Tuhan kitalah orang yang melarat, miskin, dan paling malang di dunia ini. Mari kita ubah cara pandang kita, men, sama seperti cara pandang Tuhan. Nah, 3 warisan yang Tuhan berikan pada gerejanya supaya kita tidak mengalami keadaan yang melarat, miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan Wahyu 3:18, maka aku menasihatkan engkau supaya kau membeli daripadaku yang pertama emas yang telah dimurnikan dalam api. Dengan apa kita membelinya? Dengan uang? Enggak. Emas yang telah dimurnikan. Kita harus membeli daripada Tuhan supaya kita menjadi kaya. Lagi-lagi kaya dalam pandangan Tuhan. Artinya jika kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan, kita harus membeli. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, ada yang harus dilepaskan dari hidup kita.
kita. Kalau kita membeli sesuatu, ada yang keluar dari dompet kita, betul? Tuhan berkata, beli kepadaku. Ada yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Jika kita mau Tuhan semakin bertambah dalam diri kita, firman Tuhan berkata kita harus semakin berkurang. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya, biarlah Tuhan semakin nyata dalam hidup kita, si aku kita makin kecil. Kita berhadapan dengan orang-orang di luar sana, Tuhan yang nampak, pribadi Tuhan yang nyata. Si aku kita, kekasaran kita, kesombongan kita semakin kecil. Jadi ada yang harus dibayar di situ. Ada yang harus kita lepaskan. Jangan dipertahankan si aku, amin. Supaya emas itu menjadi milik kita. Emas yang telah dimurnikan di dalam api adalah emas yang melampaui segala sesuatu. Sudah teruji dan terbukti, murni dan sangat bernilai. Biarlah kekristenan kita sangat bernilai. Haleluya. Murni dan sangat bernilai dan tetap ada untuk selama-lamanya. Di surga nanti katanya berlantai emas, dindingnya emas. Jadi emas itu murni, selamanya dia ada. Dan saudaraku, Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat dan pengertian. Jika kita sudah menerima kebenaran, siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jika kita sudah menerima kebenaran, maka jangan tukarkan dengan apapun. Haleluya. Jangan lepaskan kebenaran yang sudah kita terima dari Bapa untuk selama-lamanya. Dan Kristus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran, hikmat, dan pengertian hanya kita peroleh di dalam Tuhan dan firman-Nya. Dan kita perlu itu untuk menghadapi masa ini. Kebenaran, hikmat, dan pengertian. Itu sebabnya, saudara kekasih, dikatakan tadi, belilah kebenaran. Saudaraku, ada begitu banyak hikmat dan pengertian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Belilah dengan waktu kita. Waktu ngapain? Berdoa. Kita nggak bisa beli dengan uang. Tapi berdoa, mungkin kuranglah waktu kita bekerja sedikit. Belilah dengan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita buangkan dulu waktu-waktu untuk merenungkan yang lain, tapi kita fokus merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan hari ini? Belilah dengan seluruh hidup kita. Nah, itu dia membelinya. Jangan pelit. Haleluya. Kalau mahal berarti sangat berharga. Haleluya. Jangan katakan kiri kanan saudara, jangan pelit. Jangan pelit membelinya, amin. Maksudnya apa? Jangan tawar-tawar. Kalau Tuhan bilang berdoa, berdoa. Jangan lihat, udah jam berapa ini? Udah jam berapa ini? Nikmati Tuhan, amin. Saudaraku, Ayub 22 ayat 23 sampai 26 berkata begini. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Tuhanlah yang menjadi timbunan emas kita, yang menjadi kekayaan kita. Dan jika Tuhan yang menjadi kekayaan kita, maka kitalah orang yang paling kaya, yang akan mendapat hikmat dan pengertian setiap waktu. Biarlah Tuhan menjadi timbunan emas kita, menjadi kekayaan kita.
Kalaupun di sini nggak ada bergantungan emas, tetapi pengertian dari Tuhan, hikmat dari Tuhan lebih dari itu semua. Yang kedua dikatakan pakaian putih, pakaian kemuliaan Tuhan. Pakaian dunia ini adalah kebenaran diri sendiri. Yang itu saya katakan tadi, hak asasi manusia. Itu sebabnya banyak pertentangan dan perselisihan terjadi karena masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri. Kita perhatikan ini dalam rumah tangga kita. Kalau suami istri masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri, disitulah banyak pertentangan, disitulah banyak perselisihan. Saudaraku, dan itu sebabnya Alkitab menjelaskan kita menjadi telanjang karena masing-masing hidup dengan kebenaran sendiri. Kalau bukan kebenaran Tuhan yang melingkupi kita, di mata Tuhan kita telanjang. Dan memang Roma 3:23 berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya pakaian putih yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Wahyu 3 ayat 18 ini adalah kemuliaan Allah. Saudaraku, dan juga perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau kita baca Wahyu 19 ayat 8 dikatakan pakaian putih itu yaitu lenan halus, perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi kalau kita ada dalam perbuatan dosa senantiasa, berarti telanjang. Haleluya. Tapi kalau kita berbuat hal yang benar, benar sesuai firman, berarti kita berpakaian kemuliaan Tuhan. Dan itulah pakaian kita sampai di sorga nanti. Dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 dituliskan di situ semua orang mempunyai pakaian pesta. Jadi dalam hal ini pakaian kemuliaan. Namun ada satu orang yang ditolak dan diusir dari perjamuan anak domba Allah karena tidak memakai pakaian kemuliaan. Nah, perlu kita perhatikan Bapak Ibu, saudaraku, jangan kita sampai ditolak karena telanjang. Tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 dituliskan juga, tubuh kita ini disebut sebagai kemah tempat kediaman yang sifatnya sementara. Karena kita akan memakai kemah yang baru, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Baju kita ini dibuat oleh tangan manusia, tetapi berasal dari sorga. Itulah kemuliaan Tuhan, sehingga kita akan berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskan. Semakin hari semakin dikuduskan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita beli. Yang kedua, pakaian, yaitu kemuliaan. Dan yang ketiga dikatakan minyak untuk melumas mata kita. Apa itu? Pengurapan Roh Kudus. Kita memerlukan pengurapan Roh Kudus yang melumas mata kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat. Dan untuk menerima, bahkan mengalami pengurapan Roh Kudus, wow, saudaraku, lagi-lagi kita harus membayar dengan, berarti ada bayar, harga yang harus dibayar. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 2 berkata, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka Tuhan sendiri akan mencurahkan rohnya tanpa batas. Tanpa kita mempersembahkan tubuh kita, tanpa kita mau hidup kudus, pengurapan itu gak akan mengalir. Itu sebabnya mata kita selalu melihat kekurangan, mata kita selalu melihat hal-hal yang duniawi. Pengurapan Roh Kudus akan membuka mata kita, membuat mata kita, maksud saya, untuk dapat melihat peluang dan pintu yang terbuka. Kalau orang lain buta untuk melihat jalan keluar dan kesempatan di masa-masa sulit ini, tapi mata rohani kita akan terbuka dan melihat secara jelas. Oh, ini jalan keluarnya. Oh, ini yang kulakukan. Haleluya. Itulah guna pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus akan menghancurkan kuk dan membuat kita berhasil, beruntung, bahkan menang selalu. Itulah yang dialami oleh Daud.
Dikatakan saudaraku dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Raja Daud selalu mengalami kemenangan dan tidak pernah kalah berperang. Kenapa? Sejak Daud diurapi, maka berkuasalah roh Tuhan atas hidupnya. Haleluya. Itu sebabnya kemana saja dia pergi, selalu mengalami kemenangan. Pengurapan Roh Kudus membuat Daud menerima instruksi, menerima hikmat, menerima arahan dari Tuhan, sehingga dia tahu celah daripada musuh dan dia bisa mengalahkan musuh tersebut. Dan selanjutnya pengurapan Roh Kudus membuat kita bisa melihat tuaian dan kita dapat menuai jiwa-jiwa. Itulah masa ini. Kita hidup di masa-masa penuaian. Tadi kita baca Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri dan mengetuk. Itulah kesempatan, kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan sedang mengetuk pintu hati jiwa-jiwa. Maka dari itu bagian kita adalah datang dan beritakan, supaya hati yang sudah diketuk Tuhan itu terbuka dan mereka diselamatkan. Kalau kita nggak beritakan, gak ada jalannya. Haleluya. Yohanes 4:35 dituliskan bahwa murid-muridnya tidak melihat, namun Tuhan Yesus melihat, ladang sudah menguning. Jika kita diurapi Roh Kudus, ada minyak pengurapan melumas mata kita, maka kita akan melihat dengan jelas keadaan di sekitar kita dan banyak kesempatan untuk memberitakan Injil. Inilah masanya itu. Jangan katakan gak mungkin. Jangan tutup mulut kita. Situasi yang terjadi sekarang ini, biarlah kita melihat kesempatan untuk memberitakan Injil. Selanjutnya pengurapan Roh Kudus akan memampukan kita melihat ke dalam diri kita, mampu mengoreksi kekurangan sendiri. Jangan sibuk mengoreksi kekurangan orang lain. Haleluya. Itu bisa kalau kita ada dalam pengurapan Roh Kudus. Sebab orang yang berhasil bukan orang melihat apa yang sudah dicapainya, tetapi melihat apa kekurangan atau kelemahannya untuk diperbaiki. Amin saudaraku. Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat setiap saat apa kekurangan kita di hadapannya. Dan itu kita dapat waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan. Saudaraku, sehingga setiap saat kita memperbaiki diri dan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau mata kita ini selalu melihat kekurangan orang lain, mulai katakan, Tuhan, berikan aku minyak melumas mataku ini. Aku hanya mau melihat kekuranganku dan aku mau memperbaiki. Kalau aku lihat kekurangan orang lain, tolong aku mengasihi dia, mendoakan dia, melayani dia. Haleluya. Nah, itu dia 3 warisan rohani: emas yang dimurnikan, pakaian kemuliaan, dan minyak pengurapan Roh Kudus yang melumas mata kita. Dan itu hanya bisa kita peroleh kalau ada yang kita lepaskan dari diri kita. Ada harga yang dibayar. Kalau beli emas di dunia ini, sekarang saudaraku mungkin mahal, kita nggak sanggup membelinya. Tapi punya waktu berdoa, punya waktu merenungkan firman, punya waktu merendahkan diri dan mencoba memperbaiki diri tiap-tiap hari. Dan poin terakhir hari ini, agar warisan rohani dari Tuhan itu jadi milik kita, yang pertama, jadilah anak. Apa saudaraku? Jadilah anak. Anak Tuhan katakan saya, berarti sudah jadi anak. Dan saudaralah pewaris-pewaris itu. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak Yesus katakan saya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Gak bisa lepas dari Kristus. Dasar hidup kita adalah karena kita berada dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 10-11 berkata begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain
terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ada dalam kita itulah dasarnya. Haleluya. Sebelum kita membangun kehidupan kita, kita membutuhkan dasar yang kuat. Dan tidak ada dasar yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Artinya, apapun yang dibangun di luar Kristus, semuanya itu valid kata orang dunia ini, yaitu sia-sia. Bangun pengikutan kita, dasarnya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ayat selanjutnya 12-15, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Setelah kita memiliki dasar, siapa dasar kita? Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat ini menjelaskan apa yang kemudian kita bangun dalam hidup kita. Apakah itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Semuanya itu kelak akan diuji dengan api pada hari Tuhan. Dan apabila itu diuji dan akhirnya habis terbakar menjadi debu, maka semua yang kita bangun itu hanya sia-sia, sekalipun memang kita selamat, kata firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang kita bangun dalam hidup kita? Kalau kita melayani, apa yang kita bangun? Biarlah kita semuanya membangun emas. Jangan jerami, jangan rumput kering, jangan kayu. Itu semua akan terbakar. Jelas dikatakan tadi, bagaimanapun pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apa pekerjaan kita masing-masing? Dalam hal ini untuk kerajaan sorga. Kalau saya sebagai pengkhotbah, saya pengajar, saya yang paling banyak bertanggung jawab. Itu sebabnya saya harus menjaga diri saya. Amin. Apa pekerjaan saudara? Penyanyi, pemusik, dancer, pelayan, atau hanya misalnya di luar sana menjadi saksi? Itu semua pekerjaan kita, amin. Berdoa, menjadi berkat. Saudaraku, semua itu dikatakan harus dibangun supaya tahan uji. Haleluya. Gak enak ya firman Tuhan ini. Tapi harus disampaikan supaya kita semua beroleh warisan. Oleh sebab itu, jika kita sudah di dalam Kristus, maka selama kita diberi kesempatan di bumi ini, di mana itu hanya satu titik jika dibandingkan dengan kekekalan. Bayangkan 80-100 tahun kita di bumi ini hanya satu titik dibanding dengan kekekalan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, kita harus sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang bernilai kekal. Haleluya. Bernilai kekal. Apalah kira-kira yang bernilai kekal? Apa itu? Ya ini ibadah. Mari kita evaluasi diri kita. Ibadah kita bernilai kekal atau hanya seperti awal tadi, hanya untuk kepentingan diri sendiri? Harus selalu kita uji. Saudaraku, karena apa yang kita kerjakan di bumi ini akan menentukan hidup kita dalam kekekalan. Jadi mulailah mengerjakan untuk kekekalan. Nah, yang kedua, tadi dikatakan untuk dapat memiliki warisan itu jadilah anak. Kita semua sudah anak Tuhan, katakan amin. Setelah menjadi anak, kita harus bekerja sungguh-sungguh.
Kita hidup untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Bapa di sorga menghendaki agar kehendaknya dinyatakan di bumi ini. Itulah doa kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan selama di bumi ini Tuhan Yesus melakukannya. Dia menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 4:34 berkata. Jadi kita anak-anaknya harus mengerti panggilan hidup kita di bumi ini, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Karena apa yang Bapa rancangkan di sorga harus terjadi dan dinyatakan di bumi ini. Dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi. Kita partnernya. Katakan, saya partner Tuhan di bumi ini. Hei, semangat, 1, 2, 3. Saya partner Tuhan di bumi ini. Haleluya. Jadi hidup kita harus maksimal untuk Tuhan. Supaya perbuatan kita di bumi ini tidak sia-sia ketika diuji oleh Tuhan nantinya. Jadi semua maksimal. Kalau kita mengampuni maksimal. Jangan syarat. Haleluya. Kalau kita berdoa maksimal. Kalau kita melayani maksimal. Kalau kita bersaksi maksimal. Katakan kepada Tuhan, ini orang harus selamat Tuhan. Kita adalah kawan sekerja Allah, ladang Allah, dan kita adalah bangunan Allah. Mari buka Alkitabnya 1 Korintus 3 ayat 9. Doa yang terakhir ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Ibadah pertama penuh perjuangan, ngejar waktu. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 9. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah, katakan amin. Amin. Itulah sebabnya setiap kita dapat mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan, dalam membangun kerajaan sorga. Pertumbuhan yang benar adalah jika kita bertumbuh ke arah Kristus. Itulah kita dibangun. Dibangun menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena kita hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir mari buka Pengkhotbah 12. Supaya kita menyadari debu akan kembali menjadi tanah, katanya di sini ya. Pengkhotbah 12 ayat 7 dan 8. Kemudian nanti kita sambung ayat 13 sampai 14. Dapat? Oke, 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. 13, 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik. Haleluya. Kewajiban setiap orang, bukan kewajiban hamba Tuhan, bukan kewajiban pelayan Tuhan. Kewajiban setiap orang. Apa itu? Dikatakan tadi, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Kewajiban siapa? Setiap orang. Segala sesuatu akan diuji oleh Tuhan. Debu akan kembali menjadi tanah. Itulah tubuh kita ini. Tapi roh kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang dibangun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Saudaraku, itu sebabnya takutlah kepada Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu tadi, segala sesuatu diadili di hadapan Tuhan. Maka selama ada kesempatan hidup di dunia ini, jangan sia-siakan. Haleluya. Jangan sia-siakan. Sebaliknya, kita harus hidup untuk Tuhan. Bukan mesti tinggal di gereja, bukan mesti menjadi pendeta, tapi hidup untuk Tuhan.
melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, bukan suam-suam kuku, apalagi dingin, jangan. Amin saudaraku. Panas itu pilihan yang tepat. Kalau dingin, coba makanan dingin dibiarkan 2 hari 3 hari, jadi apa? Basi. Kalau basi bisa dimakan? Dibuang. Suam-suam kuku aja dimuntahkan, apalagi dingin. Jadi jangan salah menerapkannya. Kan tadi katanya panas atau dingin. Pilihan terbaik adalah panas. Kalau dingin dan terus dibiarkan, gak mau mengikut Tuhan dengan semangat, gak mau menyala-nyala, terus dingin, terus dibiarkan, menjadi basi, dan akhirnya memang dibuang. Jangan demikian. Saudaraku, menyala, panas, semangat, on fire untuk Tuhan. Haleluya. Maka pada akhirnya kita menerima upah dan mengalami kemuliaan Tuhan. Gak ada alasan untuk merengut. On fire. Haleluya. Ini masanya mungkin saudara lihat, ada banyak orang flu, ada banyak orang demam, ada banyak orang batuk. Jangan langsung negatif pikirannya, corona. Jangan. Tapi lawan dia dengan roh yang menyala-nyala. Beberapa bulan lalu disampaikan dari sini, kalaupun dia sudah ada di pintu sana, karena ada darah Yesus, dia nggak masuk. Adapun dia di dekatmu, ada darah Yesus, dia nggak menempel. Kalaupun mungkin dia sempat menempel, engkau tendangkan dia jauh-jauh, dalam nama Yesus dia akan pergi. Jadi nggak ada alasan nggak menyala. Haleluya. Lagi sakit, menyala untuk Tuhan. On fire. Lagi kurang hasil, tetap menyala. Kita lihat situasi tidak baik, tetap menyala. Maka warisan itu jadi milik kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Wah, saya bisa juga. Waktu ini walau singkat ya. Haleluya, haleluya. Yesuslah kebenaran itu. Marilah